Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di channel Sinema Singkat. Film kali ini akan bertemakan science fiction yang akan berfokus kepada 4 orang sahabat yang akan menghadapi situasi di mana kehidupan manusia di bumi akan segera punah. Dikarenakan ada spesies alien yang ingin menginvasi bumi. Lantas bagaimana cara mereka menghadapi hal tersebut? Langsung saja, inilah dia, Dreamcatcher. What do you want? Film kali ini dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Henry yang kebetulan beliau ini adalah seorang psikolog. Di mana di hari itu dia sedang kedatangan seorang klien yang bisa kita lihat dari bentuk tubuhnya kalau kliennya ini mengalami obesitas. Sebelum kliennya ini menjelaskan latar belakang dirinya dan juga masalah hidupnya bagaimana bisa dia sampai kena obesitas, Henry sudah terlebih dahulu mengetahui masalah-masalah apa saja yang sedang diderita oleh si klien. Ya, mulai dari masalah kesehatan akibat berat badannya dan yang paling utama adalah apa yang sedang dia alami ini adalah akibat trauma dari masa lalunya. Setelah beliau ini kehilangan ibunya, dia merasa bersalah lalu untuk menutupi rasa bersalahnya, dia memilih mengkonsumsi banyak makanan. Mendengar itu si klien pun kaget kenapa Henry bisa mengetahui hal tersebut, sementara dia tidak pernah mengatakan apapun tentang peristiwa itu. You do think you killed her, right? Barry, do you think this compulsive eating has something to do with thinking you killed her? I never told you any of that. How could you know this? Leave me alone! Memang sering sekali dia berhasil memberi jalan keluar bagi para klien yang membutuhkan bantuannya. Namun tidak ada orang yang benar-benar mengerti masalah apa yang sedang dia alami saat ini. Kerap kali dia mencoba menghilangkan nyawanya sendiri, sama seperti hari ini. Jonesy? Di saat yang bersamaan ada telepon masuk yang membatalkan niatnya untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Terlihat jelas kalau Henry ini sepertinya punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Sama seperti kliennya tadi, kali ini dia bisa tahu kalau orang yang berada di line teleponnya adalah temannya yang bernama Jonesy. Jonesy ini adalah seorang kepala sekolah di salah satu perguruan swasta. Niatnya menelepon Henry untuk menanyakan bagaimana kabarnya dan juga rencana mereka yang akan mengunjungi teman masa kecil mereka yang sedang sakit bernama Dudits. We might go see Duddits. Yeah, absolutely. He's been on my... Oh, hey, H, I gotta go. Di saat yang bersamaan, salah satu siswa masuk ke dalam kantor Jonesy. Nah, siswa yang berada di hadapannya ini bermasalah. Kebetulan dia ini penerima beasiswa. Cuman sewaktu ujian dia ketahuan mencontek. Harusnya sekolah bisa mengeluarkan dia karena kejadian itu. Akan tetapi Jonesy menjadi iba ketika melihat penampilannya. Sehingga dengan sengaja Jonesy meringankan hukuman si siswa tersebut. Sama seperti Henry, Jonesy bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan siswa tempo hari. You had the flu that day, didn't you, David? You didn't take the exam? You were ill, David. How did you know? You weren't even there then. Kemudian scene beralih ke orang ketiga yang juga teman dari Jonesy dan Henry. Seorang pria bernama Pete, seorang sales penjual mobil. Kebetulan di hari itu showroom mobilnya yang sepi kedatangan seorang wanita cantik. Namun bukannya membeli mobil di dalam showroomnya, wanita tersebut malah meminta bantuan supaya mencarikan atau menduplikatkan kunci mobilnya yang hilang. Maybe I can help. I've always been good at finding things. Singkat cerita, sama seperti kedua teman sebelumnya, dia juga punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia normal. Entah bagaimana caranya, dia bisa membantu menemukan kunci mobil wanita itu. Mulai dari tempat-tempat di mana saja yang dikunjungi wanita itu sebelumnya, sampai pada akhirnya, kunci itu ditemukan berada di kubangan air dekat mobil wanita itu. Thank you. You dropped your keys. Another fuckero. Nah, di malam harinya, kita akan berkenalan dengan pria keempat dalam hubungan pertemanan ini. Seorang pria bernama Beaver. Ketika berada di sebuah bar, tiba-tiba saja Beaver punya intuisi untuk menelepon temannya yaitu Jonesy. Dalam percakapan mereka, Beaver mengingatkan supaya Jonesy selalu berhati-hati. Wish I knew. Be careful of what? Tidak berselang lama dari percakapan itu, Jonesy dalam perjalanannya menuju kembali ke rumahnya melihat ada seseorang yang dia kenali berdiri di seberang jalan. Entah apa yang ada di pikirannya, Jonesy malah langsung menyeberang sehingga yang terjadi adalah di malam itu, Jonesy pun mengalami kecelakaan. Professor Jones. Also for Ishtagan.
6 bulan setelah kejadian naas tersebut, keempat sahabat ini pun pergi ke sebuah kabin untuk liburan. Ya, sekaligus membawa John-C liburan lah maksudnya. Apalagi peristiwa kecelakaan itu cukup membuat John-C trauma dan kini akibatnya kakinya pun pincang sebelah. Memang sering sekali keempat sahabat ini datang ke kabin di tengah hutan ini. Ketika bersama dengan Henry, John-C menjelaskan bagaimana peristiwa kecelakaan itu terjadi. Jadi di malam itu dia seperti melihat teman mereka yaitu Dudits berdiri di seberang jalan. Dia mendengar Dudits berteriak minta tolong. Akan tetapi anehnya hanya dia yang mendengar teriakan tersebut. Sehingga dalam penglihatannya ini John-C tanpa berpikir panjang langsung menyeberang dan terjadilah kecelakaan itu. John-C yakin kalau apa yang sedang terjadi terhadap dirinya adalah sebuah pertanda sesuatu yang sangat penting. Singkat cerita, di malam harinya, keempat sahabat ini pun berkumpul kembali meluangkan waktu untuk berbicara tentang masa lalu mereka dan juga pekerjaan mereka. Bahkan ini yang paling penting. Di sini kita bisa tahu salah satu kemampuan luar biasa dari John-C. Ternyata dia bisa memilah dan memilih apa saja yang penting di dalam pikirannya. Jadi pikirannya ini atau otaknya layaknya sebuah perpustakaan besar dengan dirinya sebagai petugas yang menjaga perpustakaan pikiran ini. Dan sebuah jendela besar sebagai penghubung antara otaknya dengan mata yang melihat realitas sebenarnya. Tidak hanya John-C yang selalu kepikiran tentang teman mereka yang bernama Dudits. Ketiga temannya ternyata akhir-akhir ini juga selalu kepikiran tentang Dudits. Itulah kenapa di tempat ini mereka selalu menggantungkan sebuah jimat penangkap mimpi sebagai simbol bahwa Dudits juga berada di sini bersama dengan mereka. Kita akan kembali ke tahun di mana untuk pertama kalinya keempat sahabat ini bertemu dengan Dudits. Jadi pada masa itu mereka berempat sudah bersahabat dari kecil. Pada suatu keadaan mereka menemukan baju dan juga kotak makan bergambarkan Scooby-Doo. Tertera kalau kotak makanan itu tertuliskan nama seorang bernama Douglas Cavill. Atau kini kita ketahui kalau anak inilah Dudits. Tidak jauh dari tempat mereka menemukan kotak makanan itu, keempat sahabat ini mendengar suara teriakan. Yang ternyata sedang terjadilah perundungan yang dilakukan oleh para anak remaja terhadap anak kecil lemah. Tidak lain tidak bukan adalah Dudits. Para remaja ini memaksa dirinya untuk memakan kotoran anjing. Tidak membenarkan apa yang sedang dilakukan oleh para remaja ini, Henry kecil pun mengancam akan melaporkan kejahatan para remaja ini. Apalagi dia tahu kalau salah satu orang yang melakukan perundungan ini adalah seorang pemain inti tim rugby SMA. Begitu juga dengan Pete kecil yang bersiap-siap berlari jika para anak remaja ini menyerang. Dia akan langsung berlari dan melaporkan kejahatan mereka ke polisi. Beaver juga sudah bersiap menyerang kalau memang akan terjadi keributan di antara mereka. Ya, pada akhirnya para remaja itu pun berhenti merundung Dudits lalu pergi meninggalkan mereka. Ooby-Ooby-Doo, where are you? I Dudits. Dudits? Terlihat kalau Dudits ini punya sedikit gangguan berbicara atau inilah kisah awal pertemanan keempat sahabat ini dengan Dudits. Kembali ke masa kini, keesokan harinya Pete dan juga Henry pergi ke kota untuk membeli bahan makanan dan juga perlengkapan kabin. Terlihat kalau kini kondisinya badai salju sudah menutupi seluruh daratan, sehingga mereka harus segera kembali ke kabin kalau tidak mau terjebak badai. Sementara itu Beaver dan juga John-C ditugaskan untuk berburu rusa di tengah hutan untuk persediaan makanan mereka. Akan tetapi di hari itu John-C melihat ada seorang pria yang sedang kesakitan berlari di tengah hutan. Tanpa menaruh rasa curiga dan juga takut, John-C langsung menghampiri pria tersebut, kemudian menolongnya lalu membawa ke kabin mereka. Terlihat kalau pria yang sudah mulai berumur ini hampir mengalami hipotermia. Selama berada di dalam hutan, dia hanya memakan buah beri yang menyebabkan perutnya kembung. Pria tersebut sendawa secara terus-menerus bahkan sampai buang-buang angin akibat masuk angin dan juga mengkonsumsi buah beri. Tidak lama setelahnya, Beaver pun kembali ke kabin membawa hasil buruannya beserta perlengkapan bertahan hidup lainnya. Beaver yang melihat kehadiran orang baru di kabin mereka langsung memperkenalkan diri kemudian bertanya, apakah luka yang ada di pipinya itu frostbite, yaitu sebuah keadaan di mana kulit menjadi melepuh akibat suhu yang sangat dingin. Oh my God. You know what I think? I think you need to lie down. Melihat kalau kondisi pria ini sudah semakin parah, John-C dan juga Beaver membawa pria tersebut ke dalam kamar supaya bisa mengistirahatkan tubuhnya. John-C menyadari ada yang aneh dengan pria ini. Sebelumnya dia melihat kalau dada pria itu membusung, kini perutnya yang membusung. John-C khawatir kalau pria tersebut punya kondisi medis yang harus segera ditangani.
Sementara itu di tempat lain, Pete dan Henry yang dalam perjalanannya kembali menuju kabin malah mengalami kecelakaan. Ketika mobil yang mereka kendarai hampir menabrak seorang wanita yang terduduk kaku di tengah jalan. Untungnya mereka tidak mengalami luka serius akibat kecelakaan itu. Ketika mereka memeriksa kondisi wanita itu, hampir seluruh tubuhnya membeku akibat berdiam diri di tengah salju dalam waktu yang sangat-sangat lama. Diketahui kalau wanita ini mencari seseorang pria bernama Rick yang tidak lain dan tidak bukan, pria itu adalah orang yang diselamatkan oleh John C. Have to find Rick. Sama seperti pria sebelumnya, wanita ini pun punya bekas tanda merah di lehernya. Melihat kalau wanita ini masih bisa diselamatkan, mereka berdua membawa wanita itu ke sebuah tenda lalu menyalakan api supaya mereka tetap hangat. Dikarenakan Pete mengalami luka di bagian kakinya, Henry lah memutuskan supaya dia yang berjalan kembali menuju kabin mencari pertolongan. Sementara Pete menunggu dengan si wanita itu sampai bantuan tiba. Sementara itu di tempat lain, John C. dan juga Beaver melihat fenomena aneh. Para binatang-binatang penghuni hutan terlihat pergi meninggalkan hutan. Tidak hanya itu, ada bercak-bercak merah di tubuh para hewan ini yang sama dengan yang diderita pria dan juga wanita yang mereka selamatkan. Tidak berselang lama, ada helikopter yang melintas di atas kabin mereka. Namun bukannya membantu mereka, angkatan militer yang ada di dalam helikopter tersebut berteriak kalau kini tempat tinggal dan seluruh area hutan sudah dikarantina. Mereka disuruh menunggu 2 hari sampai situasi kembali kondusif. Ketika kembali ke dalam kabin, John C. melihat banyak bercak darah di seluruh lantai kabin. Bercak merah ini mengarah ke toilet. Hanya ada satu orang yang pasti berada di dalam toilet tersebut. Dialah pria yang sebelumnya mereka tolong. Khawatir dengan kondisi pria tersebut, John C. dan juga Beaver berniat mendobrak pintu kamar mandi supaya memastikan apakah kondisi pria itu baik-baik saja. Ketika pintu terbuka, seluruh ruangan kamar mandi penuh dengan bercak merah dan kondisi pria itu sudah sangat mengenaskan. Pria itu kini sudah tidak bernyawa. Beaver melihat kalau ada sesuatu yang keluar dari tubuh pria itu. John C. langsung tutup kloset supaya sesuatu itu tidak bisa keluar dari sana. Akan tetapi tampaknya makhluk tersebut sangat kuat bahkan mencoba keluar dari dalam kloset. Sehingga John C. pun memutuskan untuk pergi ke garasi penyimpanan untuk mencari selotip supaya Beaver tidak perlu duduk di atas kloset. Di kondisi yang panik ini, Beaver yang punya kebiasaan menaruh tusuk gigi di mulutnya berusaha menggapai tusuk gigi yang kini berserakan di lantai. Namun yang terjadi adalah Beaver terpleset lalu makhluk yang berada di dalam kloset menyerang punggung dan area selangkangannya. Terlihatlah jelas bagaimana bentuk makhluk itu. Terlihat layaknya cacing tapi dengan gigi-gigi yang sangat tajam. Makhluk mengerikan itu juga bisa bergerak dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik keempat jari Beaver pun putus. Ketika John C. kembali ke kabin, begitu terkejutnya dia dengan makhluk yang kini di hadapannya. Beaver tanpa berpikir panjang langsung menggenggam makhluk itu demi melindungi John C. Tapi pada akhirnya yang terjadi adalah Beaver kehilangan nyawanya. John C. berusaha menahan pintu supaya makhluk haus darah itu tetap berada di dalam sana. Namun dia mulai menyadari kalau ada sesuatu di belakangnya yang lebih menyeramkan lagi. Pemilik dari cacing mengerikan ini yaitu sosok Grey Alien yang langsung mengambil alih tubuh dari John C. Sementara itu di tempat lain, para tentara yang sebelumnya melintasi kabin kini sudah membuat beberapa barak untuk menjaga tempat yang kini sudah dikarantina. Mereka dipimpin oleh seorang kolonel bernama Abraham yang sebenarnya sudah bertahun-tahun dia ini mengetahui kalau bercak merah yang kini menginfeksi para penduduk adalah ulah para alien. Ini adalah tahun terakhir dia berburu para makhluk luar bumi ini, karena nantinya tugas penting ini akan dilanjutkan oleh Kolonel Owen. Kolonel Abraham berniat ingin melakukan genosida untuk para penderita infeksi. Mereka menyebut makhluk luar angkasa ini dengan sebutan Replay. Kolonel Owen adalah seorang yang langsung ditunjuk oleh Jenderal Matheson untuk menggantikan Kolonel Abraham. Di saat yang bersamaan, seorang kopral bernama Maples diminta datang untuk melapor kalau tadi siang dia membiarkan beberapa warga lolos dari zona karantina.
Dia berani bersumpah kalau area itu di luar zona karantina. Akan tetapi peraturan tetaplah peraturan. Tanpa pandang bulu, Kolonel Abraham langsung menembak jari si kopral karena sudah berbohong. Colonel Curtis, she hadn't been in the zone. Scouts on her. Kolonel sangat-sangat khawatir jika ada yang lolos dari zona karantina bisa menjadi celah bagi para alien lolos lalu menginvasi tempat lain. Sementara itu di tempat lain, Pete tidak tahu kalau di dalam tubuh wanita yang sedang dia jaga ini sudah terinfeksi makhluk yang mengerikan. Sampai pada akhirnya makhluk tersebut keluar dari balik salju lalu menyerang Pete yang lagi buang air kecil. Kemudian ketika makhluk itu menyerang bagian wajahnya, Pete pun nekat membakar makhluk itu beserta wajahnya. Kita kembali dulu ke John C yang kini tubuhnya sudah diambil alih oleh alien. Kini dia layaknya orang aneh yang berbicara dengan dirinya sendiri ketika si alien berniat pergi dari zona karantina ini. Henry mendengar ada suara motor yang dinaiki oleh John C dari kejauhan. Tapi intuisinya menyadari kalau itu bukan John C temannya. Speaking to me? Yes, I am, Mr. Jones. Or is it? Who's Mr. Gray? Beaver never hurt a soul, and you killed him. You're not Jonesy. I've already found something useful in yours. Hal ini juga disadari oleh Pete yang mengetahui kalau John C yang kini berada di hadapannya bukanlah temannya yang dia kenal. Mengetahui hal itu, si makhluk mencoba menyiksa Pete supaya bisa menunjukkan ke arah mana kota Massachusetts. Di saat itulah, Pete menunjukkan ke kita kekuatan yang dia miliki. John C hanya bisa melihat apa yang sedang terjadi ini dari balik jendela kesadarannya yang kini diambil alih. Which way to I-95? Kini dia harus menghadapi makhluk itu di dalam pikirannya juga. Makhluk mengerikan itu masih menunggu John C keluar supaya bisa mengambil alih tubuhnya secara penuh. Henry tetap memilih kembali ke kabin untuk melihat keadaan Beaver yang memang naasnya dia sudah tidak bernyawa. Kini kabin sudah penuh dengan banyak sekali lumut merah. Dan di lantai atas, ada makhluk yang menyerang Beaver sedang melindungi telur-telur yang siap menetas. Henry yang marah langsung menembak makhluk itu, lalu berniat ingin membakar seluruh telur-telur itu. Tapi ternyata di ruangan itu bukan hanya ada beberapa telur saja. Ternyata ada telur-telur lain yang sudah menetas. Henry langsung membakar seluruh kabin beserta makhluk-makhluk mengerikan itu di dalamnya. Kita kembali ke masa-masa keempat sahabat ini sewaktu kecil dan bagaimana mereka bisa mendapatkan kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia normal. Kemampuan ini mereka dapatkan ya dari Dudits, dan momen itu mereka rasakan ketika keempat sahabat ini berniat ingin mencari seorang gadis yang hilang di kota tempat tinggal mereka. We've got to save this girl. Is for gay? Yeah, Duds, it's a mystery. Oh? Pete mendapatkan kemampuan menemukan apa saja yang hilang, sementara Beaver dan yang lainnya mendapatkan kemampuan seperti telepati. Yes, you did. I heard you. You said... Duds can hear people's thoughts. We can't. Pada akhirnya, Pete membawa mereka ke sebuah tempat di mana anak perempuan itu hilang dan untungnya, anak perempuan itu masih dalam kondisi bernyawa. Kembali ke masa kini, Kolonel Abraham dan juga Owen beserta beberapa letkol berniat ingin menyerang lokasi para alien sebelumnya mendarat dan juga lokasi pesawat induk para alien. Look at the size of it. There's no infection. We're helpless. Kolonel Abraham yang memang sudah terbiasa dan hafal dengan kondisi perang dengan para makhluk cerdas ini mengetahui kalau mereka juga siap menyerang balik dengan cara meledakkan kapal induk mereka sendiri. Owen, get him out of there. Sementara itu di tempat lain, John C yang tubuhnya sudah diambil alih membawa Pete bersamanya, sembari supaya memberikan arah jalan ke dia. Alien yang mengambil tubuh John C juga menanyakan dari mana dia mendapatkan kekuatannya. Tapi karena Pete tidak mau memberitahukan, makhluk itu pun marah dan yang terjadi adalah
Tidak hanya sampai di situ, si alien juga menghilangkan nyawa pengemudi truk yang sedang melintas menuju kota Massachusetts. Di tempat lain, John C. yang asli mengumpulkan semua memori ingatannya tentang Dudits supaya si makhluk sialan ini tidak mencuri memorinya yang nantinya bisa membahayakan nyawa Dudits. Dan untuk Henry, ketika dia berjalan di tengah hutan demi supaya bisa sampai ke jalan utama, dia malah bertemu dengan para tentara yang berpatroli di sekitar zona karantina. Sehingga dia pun dibawa ke tempat karantina, akan tetapi untungnya tidak ada tanda infeksi di tubuhnya, sehingga dia tidak perlu dibawa ke dalam ruangan isolasi. Dari kejauhan Henry memandangi Kolonel Abraham dan juga Owen. Tujuannya supaya bisa mencuri informasi ke dalam pikiran Kolonel Abraham dan juga menguping tentang apa yang sedang mereka bicarakan. Kolonel Abraham ingin membakar seluruh tempat ini, termasuk orang-orang yang kini terjangkit virus infeksi. Memang selama dia menjalankan misi ini, Kolonel Abraham selalu melakukan hal ini tanpa sepengetahuan dan juga instruksi dari Jenderal Matheson. Meskipun keputusan ini langsung ditolak oleh Owen karena dia merasa kalau hal ini tidak manusiawi. Lagi pula beberapa dari mereka sudah mulai membaik. Akan tetapi Kolonel Abraham akan tetap membumi hanguskan tempat ini. Di saat Kolonel Owen pergi, disitulah Henry mencoba mengajak Owen kerjasama. Meskipun awalnya Kolonel Owen tidak berniat mendengarkan perkataan Henry. Namun ketika Henry mulai membahas masa lalu Owen, terutama tentang ayahnya yang seorang prajurit juga, disitulah Owen mulai sadar kalau Henry ini bukan orang yang sembarangan, karena dia tidak pernah bercerita ke siapapun tentang ayahnya. Rencana mereka adalah menghubungi Jenderal Matheson supaya mengambil alih barak ini dengan harapan kalau Jenderal Matheson tidak akan membakar para manusia-manusia yang sudah terinfeksi. Satu lagi yang paling penting adalah ada satu alien yang berhasil kabur yang kini mengambil alih tubuh temannya. Mereka harus segera menyusul temannya itu supaya segera melenyapkan makhluk yang kabur itu. Singkat cerita, Kolonel Owen pun menjebak Kolonel Abraham kalau ada satu orang yang kini tubuhnya sudah diambil alih oleh alien. Orang tersebut sudah dia masukkan ke dalam gudang dan dikunci. Dan ketika Kolonel Abraham masuk memeriksa gudang itu, ternyata di dalamnya bukan Henry, melainkan seorang pria tua dari kota ini. Tidak berselang lama, seluruh bara ini sudah diambil alih oleh pasukan Jenderal Matheson. Di kesempatan itulah, Owen dan juga Henry kabur dari zona karantina demi mencoba mengejar John C. yang tubuhnya sudah diambil alih. Dari dalam pikirannya, John C. pun mencoba menghubungi Henry melalui telepati. Meskipun hal ini dilihat sangat aneh oleh Kolonel Owen. Dia melihat kalau Henry menggunakan pistolnya seolah-olah itu adalah gagang telepon. John C. menyuruh Henry supaya membawa Dudits bersama mereka karena hanya Dudits lah yang bisa menghentikan para alien. Karena memang sebenarnya dari dulu Dudits sudah mengetahui akan hal ini. Hanya saja waktu itu mereka masih kecil dan mereka mengira kalau Dudits salah menyebutkan kalimat karena dia tidak bisa lancar berbicara. Dari dulu sekali Dudits sudah sering menyebutkan nama Tuan Grey, yang tidak lain dan tidak bukan adalah alien berwarna abu-abu. Sampailah mereka ke tempat kediaman Dudits yang kini juga berusia sama dengan Henry. Hanya saja kini kondisinya tubuhnya semakin lemah dikarenakan tubuhnya terkena penyakit. Akan tetapi ibunya tahu kalau anaknya ini sangat-sangat spesial dan akan menyelamatkan dunia nantinya. Sehingga dia lebih memilih anaknya kehilangan nyawanya karena menyelamatkan dunia daripada kalah oleh penyakit yang sedang dia derita. Now go save the world. Goodbye, Daddy. Be a good boy. Dudits sudah mengetahui kalau cacing atau hewan peliharaan para alien ini sedang menuju tempat persediaan air minum di Boston, supaya bisa masuk melalui perairan dan mulai mengkolonisasi manusia. Dudits! I knew it. He's been weird to our friend. Di pagi harinya, Kolonel Abraham yang tidak terima misinya kini diambil alih oleh Jenderal akibat ulah Owen, mencuri salah satu helikopter untuk menghentikan Owen. John C. yang kini tubuhnya sudah diambil alih, kini sampailah dia di tempat persediaan air minum di Boston. Begitu juga dengan Kolonel Owen yang berniat akan menghentikan alien ini untuk selamanya. Namun, langkahnya dihentikan oleh Kolonel Abraham yang juga mengetahui lokasi mereka. Kolonel Abraham melancarkan serangan udara menembaki Owen yang lagi menuju tempat persediaan air. Memang pada akhirnya, Kolonel Abraham berhasil mendaratkan timah panas ke tubuh Owen. Akan tetapi di sisa nafas hidupnya, Kolonel Owen juga berhasil menembak baling-baling belakang helikopter sehingga helikopter yang dikendarai oleh Kolonel Abraham pun jatuh dan meledak.
Kini hanya tersisa Henry dan juga Duditz yang harus menghentikan langkah alien jahat melancarkan rencana jahatnya. Memang Henry berhasil menembak satu cacing yang bersiap masuk ke dalam saluran air. Namun dia tidak melihat kalau di dalam tubuh cacing itu masih ada satu telur lagi yang sudah menetas. Ketika Duditz datang, alien yang menguasai tubuh John-C pun keluar. Duditz sengaja membiarkan tubuhnya terkena serangan dari para alien yang ternyata itu adalah rencana Duditz yang akhirnya kita mengetahui kalau dia juga adalah sosok alien yang bersemayam di tubuh Duditz. Itulah kenapa keempat sahabat ini punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia normal. Serangan terakhir Duditz adalah meledakkan dirinya bersama dengan si alien. Di saat-saat terakhir, John-C yang kini sudah kembali menginjak anak cacing terakhir yang berniat ingin masuk ke dalam saluran air. Nah, itu dia tadi satu film science fiction yang diadaptasi dari salah satu novel karya Stephen King. Seperti biasa ini hanya alur cerita film ya teman-teman, dan ada baiknya jika kalian menonton film ini secara full. Sampai ketemu di film menarik lainnya.